YouTube, di Facebook gitu. Akhirnya sampai nonton channel saya. Mbak Eko. Gimana? Akhirnya sampai nonton channel saya nggak? Iya iyalah Pak, subscribe. Nah oke. Jadi banyak kan masalah di Hong Kong? Nggih, banyak berbagai masalah ngoten. Jadi kula kok pengen nih curhat kalian jenengan iku kok kayaknya kok bisa dipercaya daripada sing tetangga-tetanggaku. Pagi Mbak, dengan wong ganteng sak dunyo ada yang bisa dibanting? Pagi ini malam Bapak. Loh, masa malam Mbak? Iya di sini malam. Di sini cerah, sumringah. Gimana? Posisi di mana sih bapaknya? Saya posisi di kos BB Mbak. Oh, ya meet lah besok sama kakak Mbak Neninya. Loh, Insya Allah kalau udah nyampe. nikah? Mbak Neni. Kenapa Mbak Neni? Enggak, kemarin dapat nomor jenengan tapi alhamdulillah udah selesai. Unek-uneknya udah di jamblangin, besok tinggal pemberangkatan aja Pak. Oh, udah dapat solusi. Udah. Ya udah-udahan. Mudah-mudahan. Makanya gimana sih? Aku nggak paham nih Mbak. Gimana ceritanya? Ya besok aja di sana. Loh, sampean ini mau berangkat PAP? Iya mau berangkat insya Allah besok Pak. Oh. Besok. Oh ya wes ada bojone paling. Oke. Oke yo mau ya. Ya, oke siap yuk. Bye. Waalaikumsalam. Oke. Masih ada suaminya teman-teman. Jadi mau curhat bingung. Karena juga nomornya cowok. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, sekali lagi saya angkat telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya wong ganteng sak donya ada yang bisa. Ngapunten, mau HP-ne rewel dipitet mboten kengi. Loh. Enggak cuma anak-anak yang rewel, HP juga bisa rewel. Nggih. Lah napa niku kula angkat ngoten ternyata nganu, napa niku mboten nyambung-nyambung ya, Pak? Wah, njaluk adik, Mbak, berarti. Njaluk adik. Ngenten kedap kula tak mateni iki pas. Bahasa Indonesia ya, Mbak, nek dikromoi aku terus jadi koyo priayi ya aku iki wong embongan soalnya piye yang ngopo aja. Soalnya kula niku kulino bahasa kromo dadine lek nikengken bahasa Indonesia rada kagok ya, Pak. Ya enggak apa-apa bahasa Indonesia saja. Nyantai. Biar bisa diterima oleh seluruh dunia. Oh, ada. Iya siap. Nah, kan lek rada kagok-kagok pun diguyu nggih. Sudah biasa Mbak, nggak usah takut diketawain orang. Wong mukanya nggak kelihatan kok, tenang saja. Nggih, siapa? Ngeten. Kula badhe rangklet kan ingkang kula SMS-ne wingi kan kula kasusnya kan paspor metrik. Paspor metrik. Nggih, riyen niku kula nate nyambut hamil teng Malaysia 5 tahun. Terus langsung kula damel paspor SPLP, paspor tendang. Nah, terus kan lekne damel paspor tendang nih, kalau pakai paspor tendang kan kena metrik ya, Pak. Sampeyan cerita lanjut aja. Nggih, aku terus coba mencerna masalahnya sampean. Nggih, udah. Terus udah kena metrik. 7 tahun sudah berlalu. Aku ngurus paspor lagi, mau ke Arab. Mau jadi TKW ke Arab. Nah, sudah pasporan, ternyata ada masalah, keluargaku, ibuku sakit. Jadi tak pending dulu. Nah, terus tapi agentnya aku dihubungi nggak bisa. Jadi pasporku itu dinyatakan hilang. Soalnya agentnya nggak bisa tak hubungi, nomornya wis nggak ada. Pas itu kan ada kendala ibu sakit. Jadi nggih, pikirannya semerawut ngoten loh. Siap. Maksudnya nggak itu. Nah, terus sekarang udah 1 tahun yang lalu itu yang mau ke Arab. Bulan Desember kemarin tepatnya 2021. Terus sekarang mau pingin ke luar negeri lagi.
Terus kemarin tanya sama agent-agent yang di Facebook itu Pak. Siap. Katanya, oh itu berarti sampean kena metrik Mbak, gitu. Mm-mm. Tapi orangnya cuma bilang gini, kalau kena metrik itu mahal, katanya kayak gitu. Terus kendalanya aku di sini tuh gini, metrik itu ngatasinya gimana? Terus cara pilih PA yang resmi atau enggak itu gimana? Soalnya aku kan nggak ada dana, jadi takut Pak. Misalnya dapat PA yang abal-abal kayak gitu kan banyak tuh di Facebook komen-komen bilangnya ternyata udah nyampe sana suruh bayar, ternyata gini gitu. Solusinya untuk cari PA yang baik terus sama ngatasin paspor metrik itu gimana? Kan saya nggak tahu Pak. Oke, sudah 2, nanti baru disambung lagi pertanyaannya. Oke, 2 saya selesaikan dulu ya jawabannya. Iya ya siap. Jadi sampean pernah kemana saja? Dulu pernah ke Malaysia. Terus? 5 tahun. Terus? Terus udah ke itu aja. Oh, alah. Terus ke Malaysianya 3 tahunnya pakai permit. Terus yang 2 tahun terakhir itu ngosong. Soalnya permitnya kena tipu di Malaysia sana. Oke. Jadi aku pulangnya pakai SPLP. Siap. Oke. Jadi sampean ini berarti kalau nelpon saya berangkatnya ke Hong Kong ya? Rencananya kayak gitu Pak. Rencananya ke Hong Kong. Cuman kan karena nggak ada biaya, jadi kan saya kan memastikan dulu masalah saya itu seberat apa gitu. Nggak ada yang berat Apa masalah memang sampean? harus biaya apa enggak gitu. Masalah sampean nggak berat. Iya. Jadi langsung tak pangkas saja, masalah sampean nggak berat. Jadi Oh gitu. Anggap aja sampean nggak punya paspor toh, selesai kan? Oh gitu. Iya dong. Kalau metrik katanya kena biaya mahal itu memang benar ya Pak? Mbak, sekarang gini aja nih. Kalau sampean sudah proses misalnya ke Arab, misalnya terus ke Malaysia ya, ibaratnya sampean udah pernah proses ke sana. Kemudian sampean pulang ke Indonesia, ya. Terus nunggu sampai seberapa lama itu, otomatis paspor kan udah mati toh. Bisa dipahami? Oh iya, kan yang terakhir pasporan setahun yang lalu itu mau ke Arab. Jadi ya, 7 tahun. Oke. Jadi Oh gitu. saya bilang bahwa anggap aja paspornya mati selesai atau hilang selesai. Sampean proses lagi dari awal. Bisa dipahami nggak? Siap paham. Anggap aja data itu tenggelam. Karena sampean ini mau keluar dengan tujuan yang berbeda, PT yang berbeda. Bisa dipahami nggak? Iya. Jadi saya sederhanakan. Cara berpikir sampean tak sederhanakan. Nggak usah mikir metrik ton, metrik ABC, metrik Z, metrik E. Hapus dalam ingatan sampean. Anggap sampean proses baru nggak punya paspor, selesai. Bisa dipahami nggak? Iya. Halo? Iya, siap. Jadi siap Pak, paham. Sekarang itu jawaban tentang masalah metrik-metrikan. Ya. Jadi anggap sampean hilang, anggap nggak ada. Ditanya sudah pernah bikin paspor? Belum. Toh pun sampean daerahnya di mana, ya? PT sampean misalnya, PT-nya sampean itu di Semarang, ya kan? Sampean bikin di Semarang. Nah, ketika nanti sampean proses dengan saya, bikin paspornya di Jakarta misalnya, atau paspornya di Malang. Oke, di pasporan itu kan pasti ada orangnya PT, ya kan? Kalau ada majikan yang mau sama sampean, diusahakan bagaimana caranya sampean terbang. Bisa dipahami nggak? Iya. Jadi sekarang itu muatannya adalah sejauh mana rezeki sampean itu ada. Tinggal kalau berproses karena sampean non Hong Kong, otomatis harus ke PT dulu, belajar dulu. Dengan usia yang relatif muda, biasanya diterima sama mereka. Nah, yang saya sampaikan di PT itu bukan hal yang berat. Yang berat kalau sudah sampai di Hong Kong. Nah, pertanyaan saya ini, itu tadi kan saya sampai nanyain PL dan metrik. Metrik aman kan? Metrik no problem misalkan. Sekarang yang PL yang baik. Nah, untuk mengetahui PL yang baik. Nah, saya cerita lanjut dulu bahwa kalau sampean ke Hong Kong itu tidak semudah yang dibayangkan. Ya kan? Sampean dapat nomor telepon saya dari siapa? Dari mana?
Dari Facebook. Oke. Kan aku sering lihat statusnya ibu yang di Hongkong itu. Terus ya gitu loh Pak, merembet-merembet di YouTube, di Facebook gitu. Oh, Kok akhirnya sampai banyak nonton channel status saya. Mbak E. Gimana? Akhirnya sampai nonton channel saya nggak? Iya iyalah Pak, subscribe. Nah, oke. Jadi banyak kan masalah di Hong Kong? Nggih, Nah. banyak berbagai masalah ngoten. Jadi kula kok pengen nih curhat kalian jenengan iku kok kayaknya kok bisa dipercaya daripada sing tetangga-tetanggaku. Jadi muka-muka orang bisa dipercaya kayak saya gitu ya, Mbak. Nggih, ngeluconi. Jadi gini, oke. Berat, Mbak. Jadi dipercaya sama orang itu berat karena memegang amanah ya kan. Kepercayaan itu nilainya berat sekali. Makanya saya sampaikan, kalau sampean berproses, ya sudah berarti prosesnya manual. Sampean akan masuk ke PT, sampean akan belajar, terus sampean kan nggak ada biaya, ya sampean tinggal masuk ke PT-nya. Udah belajar, udah resiko apapun sampean alami. Karena bagi saya, karena masih muda, ini masih sangat memungkinkan. Usianya berapa? Nggih. 34. Wah, oke, 34 minimalnya. Kalau belajar pun juga agak mudeng. Jadi menurut saya ya nanti tinggal rezekinya sampean. Karena sekali lagi, anak belum tentu sudah ex Hong Kong, itu juga belum tentu juga faktor rezekinya. Tapi begitu sampean ada rezeki yang ex Hong Kong berangkat 5-6 bulan, sampean 4 bulan saja bisa diberangkatkan karena usia relatif lebih muda. Karena aku tahu sendiri ada orang-orang Hong Kong yang tipe karakternya itu selalu nyari anak yang non-ex. Sudah, tunggu sebentar. Yang sudah biayanya murah, nanti nyampe di Hong Kongnya nurut. Bahkan pekerjaan-pekerjaan di luar peraturan itu bisa dikerjakan. Ya namanya anak baru gitu loh, Mbak. Bisa dipahami nggak? Nah, makanya saya jelaskan ke sampean kondisi yang ada di sini. Karena sekali lagi ada tipe majikan yang begitu. Ada tipe majikan yang memang minta yang perfect. Ada majikan ya wis gak popo, gak pinter engko tak ajari. Nah, yang jadi persoalan seperti masalah-masalah yang ada di dalam konten saya, itu kan perbedaan budaya, Mbak, culture. Apa meneh wonge kayak sampean. Kalau orangnya kalau dilihat dari cara ngomongnya kayak sampean ini nurut. Akhirnya ketika nanti budal begitu berangkat, sampean nurut. Tapi nang buring kok mesti gremeng. Duh, koyok ngene temen rek ngebut-ngebuti Hong Kong dolar. Nggih mboten lho Pak, lek udah niat kerja ya apa sih. Maksudnya kan dari niat ya memang ya kan dari niatiku bisa mengalahkan ngoten lho maksudnya. Oke, Mbak. Ya aku sepakat. Tapi kalau sampai ngelihat dari beberapa saya ngomong konten kan lama-lama saya membaca jalan berpikir kan. Dari cara berbicara pun saya membaca jalan berpikir. Sehingga untuk memprediksi ya, kita bukan dukun ya. Kita juga bukan ahli nujum. Tapi setidaknya orang-orang berkarakter dan bertipe kayak sampean ini nurut, ini yang mode-mode yang disukai sama PT yang juga bisa dianjurkan ke majikan. Aten. Ya. Nah, pasti no. Loh, aku nggak pernah mau bunuh harapan, Mbak. Masih tuwek pun nggak akan. Gini Pak, aku takut kan. Aku kan pernah, aku ambisi untuk ke luar negeri itu memang itu. Tinggi, soalnya besar. keadaan di rumah. Jadi penasaran tuh yo takut kalau kena tipu lah sing ini. Soalnya kata temanku, helak Hongkong itu nggak seindah di TikTok. Tapi no yo lek niatnya nyambut gawe yo apa sih? Ini sing disenengi, nek ejen krungu langsung sabet gitu loh. Wah nggak sampean. Jadi oke. Sekarang itu clear ya, aku bilang tidak mematahkan harapan. Jadi sampean nggak perlu aku bercerita PL yang bagaimana, ya. Sampean ada aku di konten terus, ya kan. Aku selalu nongol, aku bisa dihubungi, aku bisa disimak, aku bisa ditelepon, bisa di WA. Ya, aku nggak akan bilang diri saya baik dan bisa dipercaya. Tapi Hong Kong berat, persiapkan mental sampean karena hanya orang-orang yang bermental baja lah yang dia akan kuat dan bertahan di Hong Kong. Nah, sekarang saya mau tanya prosedur kalau proses dengan saya. Nah, enak toh, bisa. Ini sebenarnya sudah di luar konteks pertanyaan sampean, tapi kira-kira sampean butuh info apa enggak?
Tak tanya dulu ben gak lambeku meniren nganggur. Ternyata nggak sampean tanyakan, piye? Halo? Nggih, Pak. Nggih piye? Ojo kami tenggengen. Mboten. Sampean dengerin berdua apa satu? Satu orang, cuman kan HP ini niku lho Pak, rewel. Kadang kelerek-kelerek nih pun pakai headset, aku lek gak pakai headset gak denger. Oh ya sudah, berarti memang mau beli lagi, harus berangkat ke Hongkong nanti beli yang bagus. iPhone 14 gitu kan. Pak, gini. Kedap, kula penasaran banget. Siap. Niku kan ngeten. Kula kula sih ngapunten, ada yang nawarin untuk kerja di Singapura itu gantiin orang tersebut, iku tetanggaku. Nah, dekne iku gini, sampean gelem kerja di Singapura itu gantiin aku, nanti semuanya diurus sama majikan. Nah, itu bener nggak Pak? Kalau misalkan di sana itu majikan benar-benar tanggung jawab dengan PRT yang kedua gitu. Aku takutnya di sana aku nggak diurus permit atau nggak diapa gitu loh, maksudnya kan yang minta majikannya sendiri karena aku bisanya bahasa Melayu. Memang ada tawaran tuh sebulan, yang sampai sekarang pun dia ini tetap nawarin karena dulu pernah kerja di Malaysia, jadi tahu kerjaku gimana, aku gimana nih tahu gitu. Dia tetap nawarin terus, tapi aku takutnya nanti sampai di Singapura sana, mau nggak pernah ke Singapura kan, takutnya aku nggak dibuatin permit atau gitu loh Pak. Kan yang minta majikan sendiri ya. Terus kalau misalkan ada apa-apa di sana, jaga-jaga ya. Sebelum tahu lah Pak, saya dari sampean gitu. Terus saya harus berbuat apa? Jadi gimana solusinya? Jadi gini loh, sampean sama aja nanya ke saya situasi dan keadaan yang saya nggak tahu. Orang itu gimana sifatnya? Orang itu karakternya gimana? Jadi saya akan kasih gambaran, tapi tidak penilaian tentang orang itu, tapi cara berpikir sampean. Jadi daya nalar sampean yang ingin saya sampaikan supaya sampean bisa nalar dan bisa berpikir. Karena tujuan saya itu tidak memberikan jawaban, tapi membuat sampean itu mampu dan bisa berpikir mana langkah yang mau sampean ambil, ya. Jadi gini, saya kasih tahu ya Mbak. Kalau hanya berita itu ada dari teman sampean, itu akan ada dua kemungkinan, antara yes dan no, antara gambling, antara baik dan tidak, karena sampean belum datang ke sana untuk menyatakan bahwa orang ini benar baik atau tidak, ya kan? Tapi kalau namanya pekerjaan dari tahun ini nggak diambil, tahun besok sampean dikejar. Sekarang saya tanya, orang ini kok ngejar banget, pada waktu sudah berjalan, apa nggak ada manusia lain? Kira-kira sampean jadi manusia curiga apa enggak? Satu. Ya, gitu loh Pak. Nah, ya enggak, makanya dalam waktu itu 1 bulan lebih itu kok tetap. Nah, itu sampai nalar. Tapi kalau sampean prinsipnya orang Jawa itu hanya satu. Nek wani ojo wedi-wedi. Nek wedi ojo wani-wani. Nah, udah. Nah, prinsip itu aja yang sudah kita pakai. Kalau sampean wedi wis mending gak usah. Tapi nek sampean wis wani wis ojo wedi-wedi. Gasen pol. Dengan segala apapun resiko yang akan sampean alami. Kan gitu ceritanya. Ya. Jadi sekali lagi aku nggak bisa memberikan gambaran apakah orang itu baik, orang itu jelek, orang itu nggak bagus, orang itu bagus, kan nggak bisa Mbak, ya kan? Jadi saya mencoba mendudukkan dari cara berpikirnya sampean. Makanya kalau sampean misalnya ke Hongkong, saya ada di Hongkong, bisa ditelepon, bisa dihubungi, bisa ditemuin, orang-orang pada dengerin, orang-orang pada komen. Saya nggak menganggap diri saya yang terbaik, tapi setidaknya bleset-bleset toh. Kalau sampean mau menjelekkan atau tidak terima pun dengan saya, sosial media itu bisa menghakimi saya loh, bener nggak? Bisa dipahami Mbak? Betul, ya, bisa paham. Nah, sekarang setidaknya sampean sudah punya gambaran. Terus ada yang perlu sampean tanyakan lagi nggak ke saya? Nggak ada, tapi saya mau mencari semangat mau cari semangat aja sih dari jenengan yang bisa, yang
biasa ngatasin mbak-mbak yang down di sana, kasus-kasusnya itu kok mengerikan gitu loh Pak. Aku itu niatnya nyambut gawe tenanan, tapi kadang-kadang lihat video itu, waduh, kok gini, apa ya bener mengerikan di Hong Kong itu. Oke, jadi saya kasih tahu lagi sama sampean. Yang cerita di konten saya sehari 3, sebulan itu cuma 90. Tapi data orang yang ke Hong Kong itu hampir 150 sampai 200 ribu, Mbak. Dan masih banyak orang yang berangkat ke sini. Artinya sebenarnya jumlah orang-orang yang masih nyaman, yang masih ingin merantau, lebih banyak dari cerita yang menderita. Tapi karena yang dikonsumsi adalah yang menderita, otomatis ya gamang toh. Iya, betul Pak. Jadi saya bilang, ini saya hanya mengelola sebagian kecil mereka-mereka yang punya persoalan. Kalau sampai jeli ngelihat konten saya, ada juga yang 18 tahun, 20 tahun dan dia nyaman, dia nggak pulang, dia bisa bangun rumah, bisa punya kebun, punya mobil. Karena itu tidak banyak muncul. Orang-orang yang seperti itu kan nggak perlu curhat. Bisa dipahami nggak? Iya, bisa dipahami. Iya, orang-orang yang sudah hidupnya nyaman kan nggak perlu curhat. Iya. Tapi orang yang sudah merasa parah, dia butuh bantuan orang lain untuk setidaknya dibagi bebannya mereka. Bisa dipahami sampai Mbak? Bisa, Pak, bisa dipahami. Ya udah, berarti masalah metrik gak usah dipikir. Ya. Pokoknya niat kerja gitu ya. Terus masalah di Singapura itu mau kok kayaknya kok perlu dipikir lagi. Ya. Gitu, jawaban inti jawabannya gitu. Ya gini kan lego Pak saya kalau dapat jawaban yang dari proses-proses gitu loh. Dengerin sana sini dikumpulno iku jadinya ruwet di pikiran gitu. Terus saya kula bingung kalau dengar sana dengar sini. Sampean tak kasih tahu. Yang nggak pasti gitu. Sampean saya kasih tahu. Berarti kemampuan sampean untuk menyimpulkan sesuatu itu yang kurang. Jadi kalau sampean punya loh, iso ngomong meng Pak barang iki berarti Hong Kong. Iki ngetes sampean iki. Sampean ini ngetes iki, blegedes iki. Halo? Halo, nggih. Kok ngomong meng Pak ayo? Mboten lho Pak, kula mau sanjang napa sih? Meng Pak. Ngoten. Apa? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Tak kirain ngoten. Ngoten toh Pak. Kula memang belajar bahasa Hongkong di buku, tapi nggak pinter-pinter. Meng Pak makanya aku rada penasaran lho, kok ngomong meng Pak jare non Hongkong. Jadi gini. Ngoten toh Pak. Jadi gini, sampean saya kasih tahu. Dari berita A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampean cari garis nilai positifnya itu di mana? Sampean cari nilai sisi parahnya di mana. Jadi di situ kan butuh pemikiran dan penalaran. Nah, disitulah yang anak-anak itu malas mikir. Dari cerita itu kan bisa dilihat toh, Mbak. Kalau sampean benar-benar dengerinnya bener loh ya. Iya, dengerin bener Pak Ulo. Nah, kalau dengerin bener, itu paling tidak kesalahannya di mana? Ya kan? Nah, dari situ sampean baru mengambil sebuah kesimpulan. Gitu. Nah, kalau terus yang kedua, sampean belum belajar peraturan. Makanya coba nanti belajar peraturan-peraturan. Cari di Labor Departemen Hong Kong, Labor Departemen. Yang pakai bahasa Indonesia juga ada. Atau sampean punya kenalan, Mbak, ada buku enggak? Saya mau berangkat ke Hong Kong, saya mau belajar. Jadi sebelum berangkat sampean wis cerdas. Yang ini ki yang sebenarnya ini. Yang belajar niki nggih. Nyadet ambil dari YouTube, nanti tak tulis, nanti kalau saya masak apa-apa ngomong sama orang rumah saya praktekin, tapi nggak nyantol karena iya itu mungkin nggak nyantol karena sendiri. Iya, lawannya kan nggak nyambung. Tapi begitu sampai ke sini malah dibilang gemblong saya. Yuk, nggak apa-apa ya harus begitu. Kalau nggak gemblong nggak nyampe Hong Kong, serius. Serius. Saya belajar Pak. Kayak pikiran saya kemarin, kenapa saya kok belajar? Karena saya takutnya di PT itu kelamaan. Kan pinginnya cepat kerja gitu loh Pak. Cepat kerja, cepat dapat duit. Di PT ini kelamaan ini kok
katanya ada yang sampai 6 bulan, 5 bulan lah nggak dapat duit saya kalau nggak pintar-pintar gitu. Jadi saya belajar, Yo, ya. masih ada Oke. 30% lah bisa. Oke, belajar itu ya perlu, tapi berdoa juga iya. Karena sekali Nggih, lagi, siap itu harus. nah soalnya kan keberuntungan kita nggak ngerti. Kalau sampean jadi orang yang Nggih. baik atau sampean banyak terzolimi, kan siapa tahu diangkat lebih duluan. Kan saya tadi bilang. Nggih. Insya Allah. Nah, makanya kan kalau urusan harapan dan berbicara dengan saya, ya ayo dibahas. Tapi kalau urusan Siap. mengeluh dengan saya, ya ayo. Nek anjene salah temenan ya tak pletes, tak tekan. Tapi Iya. kalau dari posisi sesuatu yang ternyata masih ada nilai semangatnya, pasti kan bisa kebaca. Orang itu putus asa, hopeless. Orang ini semangat, orang ini apa orang ini gak duwe keinginan untuk maju, kan ketok semua, Mbak. Nggih, Dari nggih, Pak. gaya dan Betul. cara berbicara kan seperti itu. Nah, sampean kalau Nggih, ngomong dengan saya, otomatis kan bisa paham. Sampean ngomong dengan orang yang seperti apa kan sampean juga bisa menilai toh. Nggih, bisa, Nah. Pak. Makanya itu. Nah, tapi Nggih, sekali Pak, lagi, saya paham. sekali lagi ya kan, saya mantan sales, jadi mulutnya itu lunyu, jadi sampean juga harus hati-hati. Enek goceane. Gak apa-apa, tapi kan lunyu-lunyu lek kena dipercaya ya. Niatnya baik. Lunyu lek nggak kena dipercaya ya repot, ngerepoti orang Ya, banyak. orang bisa dipercaya naik ke permukaan ya. Kalau nggak dipercaya lah kayak sing flexing itu, sing apa jenenge nipu sampai investasi searat-arat itu kelihatan, tapi ayo nipu juga, ayo hati-hati kan. Nggih. Soalnya saya lihat di YouTube jenengan itu ya, Pak ya. Terus kadang-kadang Mbak ngomong iku ngeyel lah sing ini, kadang-kadang saya itu gini, mikirnya gini, wah, lah aku jadi Pak Sandro iku wis tak selantap ngomong nggak kena gitu. Maksudnya kok kadang-kadang itu nganyelnya gitu loh, Pak. Jadi saya itu belajar dari konten-konten jenengan, kasus-kasusnya itu tak lihat semua. Ini kasusnya sama apa enggak sama aku, tapi ternyata selama ini belum ada yang sama koyo mbak-mbak aku. Ya ada yang sama kalau menurut saya. Cuman sampean bahasanya aja metrik. Kalau bahasanya saya perbedaan data, sudah selesai. Nggih, insya Allah lah Pak. Ya Yes. saya paham jawaban jenengan itu Siap. menolong saya. Terus nanti saya lebih bisa berpikir lah di aku kudu niat tenanan gitu. Nanti tak dari niatnya aku kan bisa rundingan sama keluarga aku udah niat beneran, jadi gimana proses selanjutnya yang penting aku udah dapat jawaban yang dalam yang hati. bikin aku lega dari jenengan ngono lho. Siap. Oke. Nggih. Cukup? Cukup. Siap. Terima kasih ya Pak atas semuanya. Siap. Saya tunggu di Hongkong ya, Mbak. Semangat. Nggih, makasih insya Allah. Dengan atau tanpa lewat saya tunggu di Hongkong sama. Oke? Siap. Nggih Pak, insya Allah. Nggih. Makasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, teman-teman. Nah, semangat berjuang dari Indonesia. Tapi kita lihat nanti sudah sampai di Hongkong 2-3 hari, apakah dia akan pulang, apakah dia akan pore, kita tidak tahu. Tapi ataukah justru sebaliknya, dari Hongkong dia bisa beli kebun, beli sawah, beli rumah, ataupun beli Fortuner. Kembali kepada diri teman-teman sekalian semuanya. Saya hanyalah teman ngobrol. Sekali lagi, keep stay tune in my YouTube channel and see you. Bye-bye.